Pernah dengar suara ini? Both Ferraris get past George Russell on the opening lap, Charles Leclerc following through Lewis Hamilton. I was sumptuous from the... Itu adalah detak jantung dari sebuah industri global yang nilainya tak main-main. Lebih dari 20 miliar dolar. Formula One bagi banyak orang adalah olahraga adrenalin. Balapan, tapi bagi orang-orang di balik layar, Formula One adalah perusahaan media, brand global, dan instrumen ekonomi super kompleks. Ia lebih dari sekadar kompetisi 10 tim yang memutari sirkuit. F1 adalah arena pertempuran bagi sponsor, pemerintah, miliarder, dan konglomerat teknologi. Setiap balapan adalah pertunjukan, tapi juga peluang untuk mencetak keuntungan besar dan pengaruh yang lebih besar lagi. Hari ini kita akan bongkar bagaimana Formula One sebenarnya bekerja. Dari mana datangnya uang, siapa yang mengendalikannya, dan bagaimana masa depan olahraga ini akan sangat berbeda dari apa yang pernah kita bayangkan. Mari kita mulai dari pertanyaan dasar. Dari mana Formula One mendapatkan uangnya? Setiap tahun F1 menghasilkan lebih dari 2,5 miliar dolar. Dan sumbernya terbagi dalam 4 pilar utama. 1. Hak siar global, broadcast rights. Ini adalah sumber terbesar, sekitar 45% dari total pendapatan. Sky Sports, ESPN, Mola TV, hingga Viaplay, semua membayar mahal demi bisa menayangkan F1. Nilainya lebih dari 1 miliar dolar per musim. 2. Biaya penyelenggaraan Grand Prix. Berbeda dari olahraga lain, F1 tidak membayar negara tuan rumah. Justru sebaliknya. Kota seperti Las Vegas, Jeddah, dan Baku membayar antara 30 hingga 60 juta dolar hanya untuk menggelar satu balapan. Ketiga, sponsor dan mitra komersial, logo-logo seperti Rolex, Aramco, DHL, dan Heineken membanjiri layar kita. Setiap logo itu bisa bernilai puluhan juta dolar per musim. Produk digital dan hiburan ini termasuk langganan F1 TV, penjualan merchandise, lisensi game seperti F124, dan serial dokumenter seperti Drive to Survive. Inilah area yang tumbuh paling cepat, terutama sejak F1 memasuki era digital. Setelah uang itu masuk ke Formula One Group, lalu dibagikan kemana? Pertama, sebagian besar masuk ke pemiliknya, Liberty Media. Perusahaan asal Amerika ini membeli F1 pada 2017 dan berhasil melipat gandakan valuasinya menjadi lebih dari 20 miliar dolar hari ini. Sisanya dibagikan ke tim-tim balap melalui sistem hadiah dan bonus. Tapi, tidak semua tim diperlakukan sama. Ferrari misalnya menerima bonus sejarah hanya karena mereka telah ikut serta sejak awal. Tim seperti Red Bull dan Mercedes dapat bagian besar karena performa dan nilai komersial. Sementara tim-tim kecil seperti Haas atau Sauber harus puas dengan sisa kue. Inilah mengapa kesenjangan di grid F1 bukan hanya soal teknologi, tapi juga struktur bisnis. Struktur F1 bisa kita ibaratkan seperti perusahaan waralaba. Di puncak ada 3 aktor utama. FIA sebagai regulator, Formula One Group sebagai pemilik hak siar dan komersial, dan 10 tim peserta yang beroperasi layaknya pemegang lisensi eksklusif. Masuk ke F1 bukan sekadar mendaftar, perlu investasi ratusan juta dolar dan harus lolos seleksi yang ketat. Makanya valuasi tim bisa mencapai 400 sampai 800 juta dolar. Bahkan Audi pun harus membeli tim Sauber untuk bisa masuk ke grid 2026. Dan karena eksklusivitas inilah, posisi dalam grid F1 menjadi aset finansial. Tim yang tampil konsisten otomatis mendongkrak nilai sahamnya, sponsor, dan daya tarik investor. Sebelum diakuisisi Liberty Media, F1 adalah olahraga yang tertutup, hanya untuk hardcore fans. Tapi sekarang, dunia berubah. Liberty membuka pintu ke generasi baru, melalui TikTok, YouTube Short,
hingga dokumenter Netflix yang viral, Drive to Survive. Hasilnya? Penonton F1 di Amerika Serikat tumbuh lebih dari 40% sejak 2019. Dan kini F1 bahkan punya balapan di Miami dan Las Vegas. Tak hanya itu, F1 meluncurkan F1 Esports, F1 Academy untuk pembalap wanita dan kampanye karbon netral tahun 2030. F1 bukan lagi hanya olahraga musim semi hingga musim gugur. Kini ia hadir di layar kita sepanjang tahun. Jadi lain kali kamu menonton Grand Prix, ingatlah, yang kamu lihat bukan sekadar mobil berkecepatan 300 km per jam. Kamu sedang menyaksikan puncak dari strategi bisnis multimiliar dolar. Sebuah simfoni antara teknologi, branding, dan kapitalisme modern. Formula 1 telah berubah dari olahraga elit menjadi industri hiburan global. Dari bisnis sponsor dan iklan, hingga peran dalam geopolitik dan promosi nasional, dari pedok sirkuit ke streaming digital dan TikTok viral. Dan jika tren ini terus berlanjut, masa depan F1 mungkin bukan sekadar soal siapa yang tercepat di lintasan, tetapi siapa yang paling jago mengendalikan narasi, mengelola brand, dan meraih audiens global. Inilah F1, ajang balap paling glamour, paling kompleks, dan